Inilah informasi Persebaya Surabaya terbaru terkait bonek bandingkan kualitas strategi Eduardo Perez dengan Aji Santoso. Keyakinan Eduardo Perez kombinasikan pemain senior dan junior musim ini, serta Mihailo Provic diharapkan segera mampu beradaptasi dengan tim. Menjadi 3 topik pilihan terbaru Bajul Ijo TV untuk berita update Persebaya Surabaya. Simak berita ini hingga selesai, namun sebelum lanjut alangkah baiknya klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bonek bandingkan Eduardo Perez dan Aji Santoso. Setelah 3 pertandingan uji coba, sebagian bonek sudah memiliki penilaian terhadap tim kebanggaannya, Persebaya Surabaya. Mereka menilai bahwa permainan Persebaya lebih bagus saat di bawah asuhan Coach Aji Santoso. Di bawah Coach Aji Santoso, permainan Persebaya dinilai lebih tertata rapi dan jarak antar lini lebih cair. Namun, apakah penilaian ini sudah tepat? Uji coba sejatinya adalah ajang bagi pelatih untuk mencari komposisi pemain yang pas untuk dijadikan starting lineup menghadapi pertandingan liga. Apakah bonek sudah terlalu cepat menilai? Saat ini, Persebaya Surabaya di bawah asuhan pelatih baru, dan mereka masih mencari ritme permainan yang tepat. Apakah mereka dapat menampilkan performa yang lebih baik? Kita tunggu bagaimana Persebaya Surabaya akan menampilkan diri di lapangan, terutama perubahan strategi untuk lebih baik musim ini. Kalau menurut dulur bonek, gimana tanggapan kalian dengan perbedaan Eduardo Perez dan Aji Santoso? Mana yang lebih baik? Tulis di kolom komentar. Kombinasi pemain senior dan junior musim ini. Sang pelatih Eduardo Perez Moran mengaku optimistis menghadapi liga musim ini. Dengan perpaduan pemain senior dan junior, Eduardo Perez akan membentuk tim ini lebih baik dan mampu bersaing di liga musim ini. Karena performa semua pemain terus bertumbuh selama latihan, terutama sejak saya melatih sampai melakoni laga uji coba. Kami terus berproses, tim sangat bagus. Banyak hal positif yang kami lakukan dalam waktu singkat, kata Eduardo Perez. Apalagi Persebaya sudah memiliki 8 pemain asing. Mihailo Provic jadi penggawa impor yang baru saja diumumkan. Kehadiran pemain asing dan senior jelas sangat penting. Sebab Green Force mengorbitkan beberapa pemain akademi musim ini. Eduardo menyebut kombinasi pemain senior dan junior sama sekali tidak ada masalah. Dia sangat yakin dengan kekuatan anak asuhnya musim ini. Mihailo Provic diyakini cepat beradaptasi. Meski baru bergabung, Mihailo Provic diyakini pelatih Persebaya Surabaya, Eduardo Perez, bisa cepat beradaptasi dengan tim. Striker baru Persebaya asal Montenegro itu baru diperkenalkan saat launching tim pada Sabtu 19 Juli 2025, lalu di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Hanya berjarak 2 pekan sebelum kompetisi Super League 2025-2026 bergulir pada 8 Agustus 2025 mendatang. Bahkan, Mihailo Provic baru ikut berlatih perdana bersama tim Bajul Ijo pada Senin 21 Juli 2025 kemarin. Dia mulai berlatih bersama tim. Saya harap integrasi dalam tim akan sangat cepat, karena pada akhirnya tim ini seperti satu keluarga, kata Eduardo Perez, Rabu 23 Juli 2025. Karena baru tiba, Mihailo Provic melewatkan 3 uji coba pramusim yang sudah dijalani Persebaya. Komitmen pada regenerasi pemain muda. Daftar resmi yang diumumkan saat tim launching game di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu 19 Juli 2025, ada 8 pemain muda hasil binaan internal dan Persebaya Future Lab resmi masuk tim inti. Mereka adalah bagian dari strategi jangka panjang klub untuk membangun fondasi masa depan. Bagi saya, mereka semuanya bermain fantastis. Mereka baru berusia 17 tahun. Tapi Anda lihat kepribadiannya sangat luar biasa, kata Eduardo Perez. Kami punya banyak pemain muda, termasuk Alvan Swaib. Kami juga punya banyak pemain muda lainnya. Ini adalah pekerjaan yang sangat bagus dari klub. Tambah pelatih asal Spanyol. Tidak ragu dengan kualitas pemain mudanya, Eduardo Perez itu memberi sinyal akan memberi ruang seluas-luasnya bagi mereka di Super League 2025-2026 mendatang. Prediksi starting line-up Persebaya Surabaya.
BRI Super League ISL 2025-26 akan segera bergulir bulan depan. Menarik untuk membahas prediksi starting line-up Persebaya Surabaya setelah rekrut sejumlah pemain baru. Melansir dari Transmarket, skuad Bajul Ijo memiliki pemain dengan total nilai pasar 75,5 miliar. Cukup besar bagi klub di Indonesia. Skuad Bajul Ijo juga datangkan pelatih baru asal Brasil, Eduardo Perez. Diharapkan sang pelatih bisa membawa tim bersaing di posisi tertinggi. Di posisi penjaga gawang, Eduardo Perez kemungkinan akan mempercayakan pada Hernando Ari Sutaryadi. Untuk posisi pemain belakang, kemungkinan Eduardo akan memilih Daim Dimov dan Risto Mitrevski sebagai tembok pertahanan. Posisi bek sayap kanan dan kiri akan diisi oleh dua pemain setia Bajul Ijo, yaitu Arif Catur dan Koko Ari. Posisi gelandang terdapat Tony Firmansyah yang akan jadi gelandang jangkar pertahanan. Gelandang serang kemungkinan diisi oleh Milos Rajkovic dan Francisco Rivera. Untuk posisi penyerang Persebaya, memiliki pemain baru yaitu Gali Freitas dan Mihailo Perovic. Sedangkan satu penyerang lagi dipastikan akan diisi oleh Kapten Persebaya Bruno Moreira. Selain itu, ada pula pemain alternatif yang juga diterapkan oleh Eduardo, yaitu Rahmat Irianto, Kadek Raditya, Dejan Tumbas, dan Malik Rizaldi. Penilaian bonek duet Gali Freitas dan Malik Rizaldi. Duet Gali Freitas dan Malik Rizaldi, dua pemain Persebaya Surabaya yang baru bergabung, belum menemukan perpaduan yang tepat dalam pertandingan uji coba kemarin. Sebagian bonek menilai bahwa kedua pemain tersebut belum sinkron dalam bermain bersama. Ini menjadi perhatian bagi tim pelatih untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Dengan kedatangan striker asing baru, Persebaya Surabaya memiliki kesempatan untuk memperbaiki performa tim. Namun, duet Gali Freitas dan Malik Rizaldi perlu menemukan ritme permainan yang tepat. Apakah Persebaya Surabaya dapat mengatasi kekurangan ini dan menampilkan performa yang lebih baik? Kita tunggu penampilan mereka di lapangan. Mari kita tunggu bagaimana Persebaya Surabaya akan menampilkan diri dengan duet baru Gali Freitas dan Malik Rizaldi. Apakah mereka dapat menemukan perpaduan yang tepat? Menurut dulur bonek, apakah duet Gali Freitas dan Malik Rizaldi kurang cocok? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Eduardo Perez wajib mengatasi kekurangan di skuad. Persiapan Persebaya Surabaya menjelang Super League dimulai menjadi fokus utama bagi pelatih kepala Eduardo Perez. Ia memiliki pekerjaan rumah besar untuk meningkatkan performa skuad Persebaya. Dari catatan kami, pemain Persebaya masih memiliki beberapa kekurangan, seperti egois tinggi, permainan individual di kotak penalti lawan, dan pemain yang masih terlalu lama membawa bola. Eduardo Perez perlu melakukan evaluasi dan perbaikan pada skuad Persebaya agar mereka dapat tampil lebih baik di Super League. Dengan persiapan yang masih lama, ini bisa menjadi kesempatan bagi pelatih untuk membuat perubahan. Apakah Persebaya dapat mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut dan tampil lebih baik di Super League? Kita tunggu penampilan mereka di lapangan. Dengan evaluasi dan perbaikan yang tepat, Persebaya Surabaya dapat meningkatkan performa mereka dan menjadi salah satu tim yang kuat di Super League musim ini.